Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita kesempatan hidup, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita isi kita akhir-akhir kehidupan kita ini dengan menambah amal soleh, dengan mengisi koper-koper kita sehingga nanti kita menghadapnya bisa eh, diterima dengan baik ya karena amalan-amalan yang ada pada kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman. Beliau dengan kajian Tazkiyatun Nafs ya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita siapkan ada yang perlu kita siapkan dengan ditulis dan seterusnya untuk kita bisa memulai acara kita. Kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Seperti dalam pembukaan, Ayah Maswar menyampaikan yang sering kali saya ingat. Ayo siapkan koper-koper kita sebelum kematian datang kepada kita. Ini untuk merefresh kembali. Karena demi Allah yang bisa kita harapkan dan bermanfaat untuk akhir hayat kita nanti di akhirat adalah amal-amal yang kita kumpulkan. Tanpa itu semua, kita tidak bisa berharap apa-apa di akhirat kita. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran pada surah ke-18 ayat yang ke-46, Allah Ta'ala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Silakan ya. Masih di mute ya.
Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta, anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Sedangkan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan kita. Karena itu di usia kita, mungkin saja di sisa usia hidup kita, jangan sampai kita diabaikan oleh kehidupan dunia saja, oleh kesenangan dunia. Allah ingatkan betul kita persoalan ini. Jangan sampai duniamu, kesibukanmu, dan anak-anakmu sampai membuat kita ini lupa dari mengingat Allah. Lupa salat, atau setidaknya kita lalai dalam salat. Lupa untuk duduk sementara dalam kesibukan dunia ini di majelis ilmu. Dan bisa kita lakukan secara online. Ini pun tidak bisa kita lakukan. Betapa ruginya kita. Karena itu ada satu ayat yang Allah sampaikan. Jangan sampai duniamu, sibukmu, dan keluargamu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Sampai kemudian sholat menunda-nunda. Tak ada kesempatan untuk baca Quran. Tak ada waktu barang sepekan untuk duduk di majelis ilmu. Di pagi-pagi kita ini. Coba renungkan satu ayat. Dalam Al-Quran pada surah 63 ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat 63, surat Al-Munafiqun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, kesibukan duniamu, dan anak-anakmu membuat kalian lupa lalai dari mengingat Allah, sholat tertunda, dan seterusnya. Barang siapa berbuat demikian, kata Allah, sungguh kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Karenanya banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Betapa penyesalan besar. Karena kita tidak ada waktu di dunia ini untuk mengisi koper kita. Yang kemudian kita berteriak di dalam kubur kita. Karena tak cukup bekal untuk menghadap Allah. Lalu minta diberikan kesempatan kedua. Dan Allah telah menutup kesempatan tersebut. Saya ulangi ya. Banyak sekali penyesalan terjadi dikisahkan dalam Quran. Ketika sudah berada di dalam barzah, penyesalan muncul, lalu minta kesempatan kedua kepada Allah untuk dihidupkan kembali, lalu berjanji untuk beramal saleh. Tapi kesempatan itu sudah tertutup. Dan ini berulang Allah sampaikan. Salah satunya dalam Quran. Pada surat 23 ayat 99 sampai 100.
bahkan sampai 101. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun Surat fa idza 23, nufikha fis sur fala ansaba bainakum yawma idzi wala yatasaalun. Surat 23 ayat 99 sampai 101. surat Al-Mu'minun ayat 99. Demikianlah keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kemudian kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Ayat 100, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ayat 101, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Inikah yang kita tunggu? Kata Allah, ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, nanti di kubur mereka berteriak, qala rabbirji'un. Ya Allah, tolong hidupkan kembali kami ke dunia. Kembalikan lagi aku ke dunia. Berikan kami kesempatan kedua. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Seandainya kau hidupkan kembali kami ke dunia. Kau berikan kami kesempatan kedua, maka kami akan beramal saleh. Kami akan berbuat baik. Kami tidak akan diperdayakan oleh kehidupan dunia. Kami tidak akan lalai. Begitulah teriakmu. Kala, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah dalih yang mereka lontarkan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sedang mereka dikelilingi oleh barzakh sampai kelak hari dibangkitkan. Kesempatan itu sudah tertutup. Dan ketika kelak dibangkitkan oleh Allah, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, maka ketika sangkakala ditiupkan, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Artinya adalah saudara, sahabat, teman, kerabat tidak akan bisa saling menolong kelak ketika hari kiamat datang. Wala yatasaalun, bahkan saling bertanya pun tidak. Masa ikutukah yang kita tunggu? Allah memberi kita kesempatan ini. Hidup ini memang untuk berlelah-lelah, bercapek-capek, berkeringat, untuk beribadah. Karena Allah ciptakan untuk itu kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan kita tahu ini. Dan apakah dunia ini, kesibukan kita, harta, masih akan membuat kita lalai terus-menerus? Dan ingat, ayah bunda sekalian, bergantinya hari, bulan, pekan, tahun, itu mestinya menyadarkan kita bahwa kesempatan hidup kita makin sedikit. Dan ketika kesempatan itu makin sedikit, maka kematian kita makin dekat. Apakah kita sudah tahu kematian makin dekat? Masihkah kita mau dilalaikan? Coba kita merenung kembali pada surah 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat Al-Anbiya ayat 1, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, yaitu kematian.
sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Bukankah ini sebuah peringatan? Sungguh kata Allah, telah makin dekat hari mempertanggungjawabkan amal. Kesempatan hidup kita makin sedikit. Kematian makin dekat. Mempertanggungjawabkan amal itu makin dekat. Sedang mereka manusia tetap lalai dengan kesibukan dunianya dan lupa dengan akhirat. Wa umri nakisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Umur kita ini makin hari makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaifa ihtimal. Lalu bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bagaimana kita kelak menghadap Allah? Bagaimana kelak ketika Allah menanyai kita? La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeming kaki manusia kelak di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah, satu, untuk apa? Kemana saja umur yang telah kami berikan kepada kalian di dunia? Ana umrihi fima afna. Untuk apa saja kesempatan waktu, umur yang telah aku berikan, kalian habiskan, kata Allah. Apakah hanya untuk bersenang-senang? Dulu masa hidup, kita tidak, masa muda tak ada optimalisasi dalam beribadah. Masa seumur ini, kita juga masih tidak tetap mau optimal dalam beribadah. Dan tubuh yang Allah berikan ini pun dimintai pertanggungjawaban. Ilmu, harta, semua akan ada pertanggungjawaban. Karena itu kembali ayah bunda sekalian, tak ada yang akan menjadi bekal kita terbaik kecuali amal. Kecuali amal. Karena itu Allah katakan, infakkan waktu, usia, harta, ilmu yang telah Allah berikan sebelum kematian datang. Nanti ketika kematian tiba, disitulah kita berkata, ya Allah tundalah kematianku sebentar lagi, lalu kita berjanji, nanti aku akan beramal soleh kalau kau tunda kematianku ya Allah. Lalu yang kedua dia akan berkata, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi bagian dari orang-orang soleh. Tapi itu sakaratul maut sudah tiba. Kematian sudah datang. Waktu itu kah yang kita tunggu? Dan ini Allah jelaskan. Dan ingat ketika kematian itu datang, kita tidak bisa menunda. Coba renungkan kembali. Quran surat 63 ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wala yu'akhirullah. 10 Ustaz. Surat Ya, 63, surat Al-Munafiqun ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesali diri, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 11, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ini ke masa yang kita tunggu.
Ketika kematian datang, baru kita menyesal, ya Allah, tolong tunda kematianku pada waktu yang dekat. Lalu kita berkata, saya akan beramal soleh, saya akan bersedekah. Padahal Allah telah mengatakan, kalau waktu kematian datang, manusia tidak akan bisa menunda sedetik pun. Dan tak akan bisa pula memajukannya. Lihat ujungnya. Allah maha teliti dengan apa yang telah kalian lakukan. Tak ada satu apapun yang kita lakukan yang tidak terekam dalam catatan Allah. Baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Semua ada dalam catatan Allah dan Allah maha teliti dengan hal itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan di dunia, engkau akan melihat nilai dari kebaikan itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa melakukan kejelekan, ingat, sekecil apapun itu, kita akan melihat dampak buruknya kelak. Nah, kembali ayah bunda sekalian, ada satu peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalur dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu 5 sebelum waktu yang 5 datang. Syababaka qabla haramik. Mumpung masih muda untuk anak muda sebelum masa tua datang. Keinginan banyak, tapi kemampuan yang sudah tiada. Wasihhata qabla saqamik. Mumpung Allah masih memberi kita kesehatan. Ketika sakit, kita tidak ada optimalisasi. Keinginan kita berbuat baik besar, banyak. Tapi kita sudah dihalangi oleh kemampuan fisik kita. Ketidakmampuan fisik kita. Wa ghinaka qabla faqra. Qabla faqri. Mumpung kita masih ada harta. Sebelum saat kesulitan datang. Wa hayataka qabla mauti. Mumpung masih hidup. Sebelum kematian datang. Nanti penyesalan itu datang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mumpung kita masih hidup, sebelum kematian datang, ingat, ingat betul, hidup ini tempatnya kita berladang, tempatnya kita bercocok tanam. Masa panen itu nanti di akhir. Kalau ditanya lelah, capek, berkeringat, 5:30 duduk di depan handphone, di depan laptop, saat ngantuk, capek, ngantuk, iya. Iya, tapi itulah hidup. Karena hidup harus bersusah payah, capek, lelah. Karena untuk kita panen kelak di akhirat. Jangan mimpi kita akan panen. Kalau kita tidak mau menanam. Dan jangan bercerita. Menanam itu indah, nyaman. Tidak, capek, lelah, berkeringat, ngantuk. Iya. Bayangkan kita dari jam 3:30. Sholat tahajud, subuh ke masjid, pulang harus ikut kajian. Oh, berkorban. Iya, enak tidur di atas tempat tidur. Tapi nanti sengsara abadi di akhirat. Kalau kita ingin memanen yang banyak, tanamlah yang banyak. Kalau kita ingin panen yang berkualitas, tanamlah yang berkualitas. Jangan ingin memanen yang banyak tapi menanamnya sedikit. Jangan ingin panen yang berkualitas tapi menanamnya ibadahnya asal-asal. Bukankah pernah dikatakan oleh seorang ulama, tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Indah sekali apa yang disampaikan ulama ini. Kalian semua berharap selamat, sukses di akhirat. Tapi
jalan keselamatan dan kesuksesan akhirat itu tidak kalian tempuh di dunia ini. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Mustahil sampan berlayar di daratan. Begitu mustahilnya kita ingin selamat, ingin sukses di akhirat, tapi kita tidak pernah menanam kesuksesan di dunia ini. Tidak mau capek, tidak mau lelah, mau tidur saja. Padahal ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Innallaha yubghidu. Sesungguhnya Allah benci betul. Terhadap siapa? Jifatim bilail. Yang malam harinya seperti bangkai. Tidur saja. Wahimarim bin nahar. Dan siang harinya seperti keledai. Siang hari kemana-mana pergi. Di malam hari seperti bangkai. Tak ada waktu barang 2 rakaat untuk menghadap Allah. Sementara kalau ditanya ingin masuk surga. Apakah ke surga itu memang tidak ada syarat? Coba renungkan bagaimana syarat kita untuk mendapatkan bahagia itu di surganya Allah. Buka Quran surat ke-15, 51. Surat 51 ayat 15, 16, 17, 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbukum. Monggo. Surat 51 surat Az-Zariyat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Ayat 16. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Ayat 17. Maka sedikit sekali tidur pada waktu malamnya. Kemudian seterusnya. Mereka sedikit. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada pihak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Sungguh orang bertakwa akan berada di taman-taman surga. Ini yang kita harapkan. Dan mata air yang indah. Ini yang kita harapkan kelak di akhirat. Mereka menerima apa saja yang Allah berikan kelak di akhirat. Apa yang tidak Allah berikan di surganya Allah. Tapi syarat ini harus kita penuhi. Apa itu? Dulu mereka di dunia adalah orang yang baik. Jadi kalau gitu kita ayo berlomba-lomba menjadi orang terbaik di dunia ini. Bagaimana dalam hidup ini kita ada kewajiban ibadah. Kita juga punya kewajiban baik sosial. Karena kalau tidak kita hina nanti. Duribat alaihimud dillah aynama thukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada. Kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan juga menjaga hubungan sosialnya. Jadi orang bertakwa akan berada di taman surga. Mereka menerima apa saja yang Allah berikan di surga. Dulu mereka di dunia adalah orang baik. Kenapa Allah kasih surga? Di dunia mereka orang baik. Dan di malam harinya mereka sedikit tidurnya. Setidaknya ada waktu buat kita di malam hari ini untuk bangun tidak seperti bangkai. Kita pengen surga tapi seperti bangkai di malam hari kita. Dan di penghujung malam pun menjelang-jelang azan subuh. Kita sibuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Begitu ayat ini. Istighfar itu memang kapan saja boleh kita lakukan. Tapi yang terbaik adalah saat kita melakukannya di penghujung malam kita. Astaghfirullah. 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 Sesingkat itukah tak mampu bergerak lisan ini di penghujung malam kita? Lalu kemudian, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bagi penghuni surga di dunia, harta mereka itu ada hak orang miskin yang meminta-minta.
dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Kadang Allah memang menitipkan harta itu kepada kita untuk saudara kita. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali, yuk isi koper kita sebelum penyesalan muncul. Ada satu hadis qudsi indah sekali. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tafarrah li'ibadati. Luangkan sedikit waktumu untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Allah nggak minta seluruh waktu kita dalam hidup ini untuk selalu beribadah ritual. Allah hanya bilang luangkan waktumu beribadah kepadaku. Salat malam itu, salat itu hanya 5 menit, katakan. Hanya 25 menit dari 24 jam. Allah nggak minta seluruh malam kita untuk sholat. Sedikit waktu saja. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang bersimut, kumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat tahajud, kecuali sedikit. Allah tak minta seluruh waktu kita. Luangkan waktumu, kata Allah, beribadah kepadaku. Maka kata Allah, akan kujadikan dadamu itu cukup dengan urusan dunia. Dan aku akan menutupi dirimu dari kekurangan. Tapi jika engkau tidak ada waktu untuk beribadah kepadaku, tidak ada waktu beribadah kepadaku, kau habiskan waktumu hanya untuk urusan dunia, maka kata Allah, makin aku buat engkau sibuk dengan urusan duniamu. Dan anehnya, makin kita sibuk dengan urusan dunia, makin banyak yang kita dapat, kita makin tidak akan pernah merasa cukup. Jadi orang yang tidak ada waktu dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah, maka makin dibuat sibuk oleh Allah dengan urusan dunia. Dan makin sibuk, kita makin tidak pernah cukup. Masa seusia kita ini masih kita mau berpikir dunia, dunia, dunia. Saya bukan mengatakan kita tidak perlu dunia, perlu. Tapi seumur ini tidak menghabiskan pikiran kita hanya untuk dunia. Ceritanya ke sana sini hanya politik, politik. Kenapa tidak bicara agama, baca Quran, duduk kajian, kongko-kongko habis cerita soal politik. Bukan menambah iman, yang ada hanya menambah penyakit, pikiran, yang tidak ada manfaat sama sekali. Ayo, kita kembali merenung. Sudahkah terisi koper kita? Jangan cerita soal penuh. Tanyakan, sudah terisi atau belum? Jangan bercerita soal penuh. Tanya dulu, sudah terisi atau belum? Jangan-jangan memang waktu kita ini hanya habis tersita untuk kesenangan dunia saja. Kalau itu yang kita lakukan, dunia, 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 Allah kasih. Allah kasih karena Allah Maha Adil. Tapi kalau di akhirat, nggak ada yang kita dapat. Coba renungkan Quran surat 11 ayat ke-15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Silakan. Surat 11, surat Hud, ayat 15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka.
dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Coba renungkan. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia. Allah berikan dunia itu. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan. Tapi Allah mengatakan, mereka itulah yang kelak di akhirat tidak dapat apa-apa. Kecuali neraka saja. Kecuali neraka saja. Dan coba bayangkan, lenyaplah apa yang telah mereka capek kumpulkan dan lakukan di dunia ini. Lalu ujungnya, dan sia-sia apa yang telah mereka capek lakukan di dunia ini. Kelak di akhirat gak ada apa-apa. Saya ini termasuk yang suka berpikir, ya Allah, orang itu usia sudah 75, 80, masih habis waktunya berpikir tentang dunia, politik, ekonomi. Saya tidak mengerti. Apakah tidak sadar kalau sudah ada di senja hari, tidak habis pikir. Atau ngerasa hidup masih lama. Atau mungkin berpikir akhirat hanya hayalan. Lalu bagaimana kelak kalau terjadi seperti ketika tak sanggup dikubur, tak sanggup di neraka. Lalu minta kesempatan kepada Allah agar dihidupkan kembali. Coba direnungkan. Quran satu ini saja. Surat 35. Ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 35 ayat ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Surat 35, surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Bagaimana tidak akan dihantarkan neraka? Sementara jalan surga tak pernah ditempuh di dunia ini. Nah, kelak ketika di neraka mereka berteriak, ya Allah, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kami tak sanggup. Kami tak sanggup. Kalau kau keluarkan kami dari neraka, dia berkata, kami akan beramal saleh. Berbeda dengan masa hidup yang dulu telah kami lakukan. Lalu Allah berfirman, bukankah kami telah memberi kesempatan waktu, usia panjang bagi kalian untuk berpikir, kata Allah. Bagi orang yang mau berpikir, tapi kalian tidak pernah berpikir soal hidup selamanya. Tak pernah berpikir bahwa nanti akan ada akhirat. Maka apa kata Allah? Rasakanlah azab ini. Dan bagi orang yang zalim,
tidak akan ada seorang penolong pun. Ingat, ayah bunda sekalian. Janji Allah ini benar. Apa yang Allah sampaikan ini bukan fiktif, bukan khayalan, bukan diksi, bukan fiksi maksud saya. Tapi kenyataan bahwa nanti itu ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ada sakaratul maut. Ini bukan khayalan. Ini bukan fiksi, tetapi suatu yang benar. Karena itu berulang-ulang Allah katakan, janji Allah itu benar. Neraka itu benar, surga itu benar, azab kubur itu benar, kesengsaraan akhirat itu benar, kebahagiaan akhirat itu benar. Dan ini berulang-ulang Allah sampaikan ayat-ayat seperti ini. Coba renungkan. Satu saja, surat 31, ayat ke-33. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Surat 31, surat Luqman ayat 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Lakukan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Wakhshaw yawman, dan takutlah pada suatu hari. La yajzi walidun an waladi, di mana seorang ayah tidak sama sekali bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan seorang anak sama sekali tidak akan mampu menolong orang tuanya. Inna wa'dallahi haq. Sungguh janji Allah ini benar. Akhirat itu bukan khayalan, bukan fiksi. Karena itu kata Allah, wala fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sama sekali dunia ini memperdayakan kalian. Kesibukan dunia kalian melupakan kalian. Maka ayah bunda, di usia ini masih mau duduk di depan laptop, handphone, kita mendengarkan ayat-ayat Quran dan Sunnah. Semoga ini menjadi bekal terbaik kita. Percayalah, ada seorang sahabat mengatakan, Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis ilmu semacam ini, itu jauh lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Maka setiap ada kajian, luangkan waktu kita untuk duduk. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sama sekali dunia itu menjadikan kalian lalai, abai bahwa nanti ada akhirat. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maksudnya jangan sampai setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Jangan sampai. Ya, tapi dunia ini yang membuat kita apa ya? Punya daya tarik yang sangat luar biasa ya. Saya yakin banyak orang hari ini yang jam segini ini daripada duduk di majelis, oh diajak temannya olahraga, itu bukan tidak baik. Tapi sepekan sekali masa tak ada waktu. Karena itu Nabi pernah mengatakan, Inna mimma akhafu alaikum ma yuftah ma yaftahullah alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Kata Nabi, salah satu hal yang paling kukhawatirkan dari kalian ialah ketika Allah membukakan kemilau dunia,
dan seluruh perhiasan dunia ini kepada kalian, yang kemudian menjadikan kalian abai dari mengingat Allah, abai dari beribadah, tak ada waktu, habis hanya untuk urusan dunia. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin merefresh kembali. Yuk, jangan lupa, kita harus punya modal menghadap Allah. Koper kita penuhin. Dan Allah nggak minta seluruh hidup kita untuk ritual, untuk sholat, baca Quran. Enggak. Bukan berarti Allah enggak suruh kita cari dunia, enggak. Allah hanya bilang, jadikanlah semua yang Allah kasih kepada kalian di dunia ini untuk bahagia akhirat. Saya ulangi, Allah hanya meminta, jadikanlah semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk modal bahagia akhirat kita. Apa yang Allah kasih? Umur untuk bahagia akhirat kita. Harta untuk bahagia akhirat kita. Jabatan untuk bahagia akhirat kita. Seluruhnya coba orientasikan untuk bahagia akhirat kita. Coba buka Al-Quran. Surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhir. Wala tansa nasibaka ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد إن الله لا يحب المفسدين. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Carilah olehmu, kata Allah, kebahagiaan negeri akhirat. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi semua yang Allah kasih kepada kita, ayo coba kita dedikasikan semuanya untuk bahagia akhirat. Dunia, yang penting kamu tidak lupa, kata Allah. Jangan dibalik. Semua untuk urusan dunia. Yang penting akhirat saya tidak lupa. Itu terbalik. Yang benar itu akhirat, akhirat, akhirat. Dunia itu yang penting tidak lupa. Bukankah kita semua ini ingin timbangan akhirat kita beratkan ya? Kita tidak ingin timbangan baik kita di akhirat ringan. Ingat loh, hanya orang yang timbangan di akhiratnya berat kebaikannya, itu orang yang beruntung. Dan orang yang ringan timbangan baik di akhiratnya, mereka akan menjadi orang yang rugi. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 102 sampai ke 103. Surat 23. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين. Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu atau hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. 102. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. 103. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. فمن ثقلت موازينه, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya,
Untuk membuat berat timbangan baik akhirat kita, untuk memenuhi koper kita, capek yuk, lelah yuk, berkeringat yuk di dunia. Berkorban bahkan. Jadi barang siapa yang berat timbangan baiknya di akhirat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinu. Barang siapa orang yang ringan timbangan baiknya di akhirat, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, dan mereka kelak kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Ikhwani, ayah bunda sekalian, apa yang kita tunggu? Apa lagi yang kita tunggu? Yuk refresh kembali. Belajar mengkoreksi diri, bermuhasabah. Apakah, bahasa saya sederhana, apakah saya pantas berharap surganya Allah sementara saya masih asik dengan kehidupan dunia dan abai dengan amal soleh? Bertanya, apakah saya pantas berada di surganya Allah? Ada bahasa indah ya, dari seorang ulama keren, namanya Abu Ishaq, dikenalnya Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan begini, Kultum nuhibbul jannah, walam ta'malu laha. Kalian berkata, kami pengen masuk surga. Kami cinta dengan surga. Kami ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi kalian tidak beramal amalan yang akan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Atau beliau berkata, Kultum nakhafun nar. Kalian semua takut dengan neraka. Kalian tidak ingin masuk neraka. Warahantum anfusakum. Tapi kalian menjerumuskan perbuatan kalian, perbuatan yang mengantarkan ke dalam neraka. Tak pengen masuk neraka, tapi perbuatannya, perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Bukankah itu khayalan? Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengakhiri sebelum tanya jawab. Biasanya sampai setengah 7 ya, baru tanya jawab gitu ya. Saya ingin mengakhiri dengan begini. Dengan surat yang kita semua hafal. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Coba renungkan satu surat pendek ini. Surat Al-Qari'ah, surat ke-101. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kata Allah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Yawma yakunun nas kal farashil mabthus. Hari itu kiamat, manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan atau bertebaran. Wa takunul jibal kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu.
wa fi 'aisyatir radiyah. Dan adapun orang yang berat timbangannya, kopernya penuh dengan kebaikan, maka berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maksudnya apa? Keridhaan Allah, surganya Allah. Wa amma man khaffat mawazin. Dan barang siapa yang ringan timbangan baiknya di akhirat, dia hendak mengisi koper-kopernya. Hidupnya selalu abai dari ibadah, asik saja dengan urusan dunia. Tidak sadar kalau nanti ada akhirat. Kata Allah, barang siapa yang melakukan demikian, timbangan baik di akhiratnya ringan. Karena hidupnya hanya habis untuk urusan dunia. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Yaitu api yang menyala-nyala yang sangat panas. Saudaraku, mumpung kita masih dikasih hidup oleh Allah. Allah itu sangat cinta. Allah sangat baik kepada kita. Satu, teruslah beramal soleh. Bentuk kebaikan Allah, tak ada amal soleh yang Allah balas timpal. Semua amal soleh Allah balas dengan berlipat-lipat. Yang kedua, mungkin masa lalu kita banyak sekali hidup dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi Allah tidak pernah menutup maafnya buat kita. Allah tak pernah menutup ampunan buat kita selama kita mau datang. Dan ingat ayah bunda, cinta dan sayangnya Allah kepada kita melebihi murka Allah. Saya ulangi, cinta dan kasih sayang Allah kepada kita melebihi murkanya. Ada satu riwayat dituturkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Pada pasca peperangan, didatangkan kepada Rasulullah banyak sekali tawanan perang. Di antara tawanan perang tersebut ada seorang ibu yang berjumpa dengan anaknya yang masih kecil, lama tak jumpa karena hilang. Anak itu kemudian dipeluk, dicium dengan penuh cinta dan kasih sayang. Melihat pemandangan itu, Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api?" Semua sahabat berkata, "Demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah, karena cinta dan sayang ibu itu kepada anaknya." Ayah bunda, Rasulullah melihat pemandangan itu, Rasulullah bersabda, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam neraka? Semua sahabat mengatakan, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah, karena cinta ibu itu kepada anaknya. Apa kata Rasulullah mendengarkan jawaban sahabatnya? Demi Allah, kata Rasul, cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta ibu itu kepada anaknya. Sayang Allah kepada hambanya melebihi sayang ibu itu kepada anaknya. Bagaimana tidak? Setiap kita berbuat baik, Allah lipat gandakan balasan kebaikan. Bukankah ini cinta dan kasih sayang Allah? Setiap kita berbuat dosa sebanyak apapun, saat kita datang kepada Allah, Allah memberi ampunan buat kita. Kenapa ini tidak kita gunakan dalam hidup ini? Kenapa? Lalu kalau ditanya ingin mendapatkan surga, sementara kita tidak berbekal amal. Nah, karenanya ayah bunda sekalian, yuk sekali lagi penuhi koper kita dengan amal soleh. Tak ada yang bisa kita harapkan di akhirat kecuali amal kita. Kita tidak bisa berharap dengan apa-apa. Anak, harta, tidak sama sekali. Amal soleh. Beramal soleh itu capek, lelah, berkeringat. Iya. Karena tak ada orang menanam di dunia yang tidak berkeringat dan tak capek. Kalau kita ingin panen di akhirat, maka ada kata ulama yang sangat indah. Kenikmatan itu
tidak akan bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Demikian ayah bunda, setelah Ramadan kita merefresh kembali ya untuk menumpuk amal soleh kita. Yuk jadikan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita dengan menyibukkan beramal soleh. Tinggalkan banyak bicara politik. Tinggalkan banyak bicara yang tidak bermanfaat. Jangan sampai semua kata yang keluar dari kita tak manfaat. Jangan sampai semua yang kita lakukan di dunia tak manfaat. Karena kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, salah satu yang Allah syaratkan, tinggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Ini Quran yang bilang. Surat 23 ayat 1-3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat 23 surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Masya Sungguh beruntung orang beriman, surga baginya. Siapa dia? Satu, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayah bunda, setidaknya waktunya dulu. Waktu sholatnya kita di tepat waktu. Lalu tingkatkan kualitasnya dengan mengkhusyukkan diri. Khusyuk itu tidak berarti dari takbir sampai salam ingat Allah. Bukan. Nabi hanya bilang, sholatlah engkau sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lalu kemudian yang ketiga, tinggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Yuk beralih pada perkataan yang bermanfaat dan perbuatan yang bermanfaat. Saya itu suka begini di komplek itu. Ada orang sepuh-sepuh gitu ya. Masih saja ya Allah, kadang-kadang begadang ngobrol sana sini ya, di kantor keamanan, di pos keamanan. Saya bilang ayah bunda mending cepat tidur. Besok malam kita bangun 3:30 jam 3 tahajud. Untuk apa waktu sia-sia? Yang diomongin politik, wah macam-macam. Orang pemerintahan diomongin. Saya ngomongin ayah Mazwar. Saya bisa datang ke ayah minta maaf. Tapi kalau kita ngomongin Prabowo, ngomongin si Anu, bagaimana cara kita meminta maaf? Coba kita bayangkan. Ngomongin si ini, si itu, si ini, si itu. Yang kita nggak kenal. Bagaimana kita ingin membebaskan diri kita dari dosa itu. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, kebaikan orang ini sudah habis ya Allah. Sementara yang menuntut dia karena kesalahan dia di dunia masih banyak ya Allah. Bagaimana? Kata Allah, berikan keburukan orang yang dia ribahi itu kepadanya. Sudahlah kopernya tak penuh. Di akhirat pun kita masih diberikan kejelekan orang lain dan kebaikan yang sedikit itu kita berikan kepada orang. Karena kita asik dan sibuk bercerita tentang orang. Sayang, sayang. Sudahlah kopernya isinya sedikit. Nanti kebaikannya itu dikasih kepada orang. Ya Allah, betapa ruginya. Sudah deh ngaji aja baca Quran. Baca Quran aja deh, sholat, dengarkan kajian. Udah asik aja di masjid dari maghrib sampai isya udah di masjid. Selonjoran baca Quran. Masya Allah, nikmat, nikmat, nikmat ayah bunda. Apalagi ya? Semoga Allah merahmati kita semua. Ya, ini Insya Allah. hanya ingin merefresh kembali saya. Apa yang sudah kita lakukan di Ramadan. Ya baik, ayah bunda silakan kalau ada mau pertanyaan. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah luar biasa pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu
untuk klarifikasi atau bertanya sama Ustaz apa yang Pak Masbar, tanya Pak Masbar. ya silakan silakan Pak Syukur. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mohon Pak pencerahannya. Jadi tadi dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun 99 itu terjemahannya di dalam terjemahan Departemen Agama itu ada demikian. Dalam kurung itu demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi ini diperuntukkan, berarti diperuntukkan untuk orang-orang kafir ya, Pak Ustadz ya. Kalau kita ini kan tidak ada yang berani mengatakan kita orang kafir kan. Kita sendiri sudah yakin bahwa kita orang-orang beriman. Nah ini mohon penjelasannya disebut orang-orang kafir itu yang bagaimana? Yang ini ayat 99 ya. Kemudian di dalam ayat 103 itu disebutkan di sini. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Orang-orang yang sudah bersyahadat, itu yang pernah kami dengar ini Ustadz ya, itu dia pada akhirnya dia akan masuk surga. Artinya dia tidak kekal di dalam neraka. Nah ini penjelasan sini kekal dalam neraka jahanam itu apa maksudnya? Nah tadi yang terakhir Ustadz sampaikan bahwa Allah itu sayangnya kepada manusia lebih daripada seorang ibu kepada anaknya, semua karena rahmatnya besar. Jadi akhirnya orang itu diampuni semua. Jadi akhirnya masuk surga. Ini mohon penyerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Hatta idza jaa, sampai ketika datang hum kepada mereka. Nah, humnya itu adalah domir namanya. Jamak kepada orang-orang kafir. Makanya dikasih dalam kurung kafir. Sebenarnya terjemahan letter lucknya tidak ada. Tapi itu jamak. Ya. Domir. Domir itu kata gantinya. Jadi sampai ketika datang kepada salah seorang mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir. Nah, gitu ya. Jadi datang kematian kepada orang-orang kafir ketika mereka di neraka dia berteriak, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kalau kau kembalikan ke dunia, aku akan beramal soleh berlainan dengan masa hidup yang saya lakukan dulu." Ya. Nah, kafir ini kata ulama ada dua ya. Ada kafir itu akidahnya kafir, memang tidak percaya kepada Allah. Ada orang yang percaya kepada Allah, tapi mengingkari syariat Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi mengingkari syariat Allah. Perintah Allah tidak dipenuhi, sholat enggan, baca Quran tidak mau, puasa tidak mau. Coba ayah, kemarin Ramadan, banyak nggak ya yang KTP-nya Islam, bicaranya Islam, tapi tidak puasa ya? Banyak nggak sekarang? Di antara teman kita mungkin ngakunya Islam tapi tidak sholat atau sholatnya jarang-jarang gitu ya. Nah itu dianggapnya kafir syariah namanya. Kalau tadi kafir akidah gitu ya. Dipahami ya ya? Nah itu satu. Yang kedua yang dimaksud kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang kafir secara akidah. Kalau kafir dia tidak dia misalnya mengakui sholat itu wajib, tetapi dia tidak sholat, dia tidak kekal di neraka. Atau dia melakukan ibadah, tetapi dia banyak maksiat, dia tidak kekal di neraka. Setiap orang yang bersyahadat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Analoginya begini ya, baju kalau kotor ya dicuci dulu, tidak mungkin masuk lemari. Jadi kalau kotornya banyak gimana? Direndam di dikucak-kucak, masukin mesin cuci, setelah itu dijemur, setelah itu disetrika, baru masuk lemari. Jadi dibersihkan di dibersihkan dulu gitu ya ya. Jadi yang kekal itu adalah orang yang kafir akidah ya, yang tidak percaya kepada Allah. Ya.
Yang percaya kepada Allah dia tidak akan kekal. Nah, bagaimana orang yang percaya kepada Allah tapi mati dalam keadaan melakukan mempersekutukan Allah? Sama. Tapi kalau orang pernah mempersekutukan Allah, pernah syirik, lalu bertaubat, maka diampuni oleh Allah. Nah, itu ya pemahamannya. Pertanyaan yang terakhir tadi adalah apa tadi ya? Lupa saya. Jadi Allah itu sayangnya Murka. itu lebih dari ini. Situ kan. Murkanya. Ya, itu benar ya. Bahwa sayang Allah itu melebihi murkanya. Itu hadisnya sahih dari Umar bin Khattab. Ya. Jadi orang itu akan masuk surga pada akhirnya semuanya. Tadi karena cinta dan sayangnya Allah. Ya, tetapi melalui proses tadi. Ya, melalui proses tadi. Ya kalau dia banyak dosa ya dibersihkan dulu dosa-dosanya. Ya. Nah, akidah itu yang membawa man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal ya, akhirnya dengan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, walaupun dengan proses. Nanti prosesnya misalnya ya memang dia orang baik terus berbuat kebaikan maka mendapatkan surganya mudah. Jadi barang siapa yang tidak berbuat baik ya dengan ketidakbaikannya dia akan berada di dalam neraka, lalu keimannya nanti yang akan membawa dia ke dalam surga. Makanya syarat masuk surga itu kan bukan hanya iman ya. Coba buka Al-Baqarah ayat 2, ayat 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali Coba. mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Apa kata Allah? Berikan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira diberikan? Beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Jadi nggak cukup percaya kepada Allah. Tapi dia tidak beramal soleh. Dan juga amal soleh tidak akan berguna kalau tidak dilandasi dengan iman. Jadi kedua-duanya ini penting. Iman dan amal soleh. Iman tanpa amal soleh tidak mengantarkan dia. Nah, amal soleh tidak dilandasi dengan iman pun tidak mengantarkannya. Nah, ini syarat yang Allah berikan. Ya, wallahu a'lam. Makasih Baik, Ustaz. baik. Sama ya. Berikut ada di chat Ustadz, Ibu Utami bertanya, izin tanya Ustadz untuk memaksimalkan ibadah, bolehkah urusan dunia kita niatkan sebagai ibadah lillahi ta'ala? Taib. Masya Allah. Gini ya, ibadah itu kan ada dua macam. Ada ibadah yang sifatnya ritual, salat, puasa, haji. Ada ibadah yang sifatnya sosial, cari uang, ya, berinteraksi sosial. Itu adalah ibadah sosial namanya. Makanya orang tidak cukup hanya soleh ritual, tapi juga harus soleh sosial. Ya, betul, Bunda. Ya, niatkan semua urusan dunia yang baik-baik ya sebagai ibadah yang baik-baik loh ya. Kalau yang jelek tidak bisa diniatkan untuk ibadah. Ya, misalnya, ini mohon maaf, dulu pernah nggak ada cerita Robin Hood? Terus apa lagi itu? Pitung gitu. Uangnya nyuri, rampok, tapi diberikan untuk orang baik gitu. Misalnya, ya dia ngerampok tapi niatnya baik. Nggak ada. Niat baik itu adalah pekerjaan baik. Kalau pekerjaan buruk nggak bisa diniatkan baik. Saya ulangi ya. Ya disebut innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu digantungkan kepada niat. Kalau itu perbuatan baik. Jadi perbuatan baik harus diniatkan yang baik. Karena perbuatan baik tanpa niat yang baik maka tidak bermanfaat apa-apa. Tapi kalau perbuatan buruk nggak boleh niatnya baik. Nggak ada. Perbuatan buruk niatnya baik gitu. Saya mau curi tapi saya mau kasih orang soleh nggak boleh. Karena perbuatannya sudah buruk, nggak bisa diniatkan baik. Yang bisa diniatkan baik itu adalah perbuatan baik, gitu. Ya, dunianya diniatkan untuk ibadah tadi misalnya ya.
ngantar anak sekolah, jemput cucu di sekolah, niatkan untuk ibadah gitu ya. Itu boleh. Wallahu alam. Baik. Silakan Bapak Ibu masih ada. Mau tanya Pak Wazar. Silakan Ibu Uni Martim ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Tadi dikatakan di padang mahsyar atau akhirat, seorang bapak tidak bisa menolong anak dan sebaliknya. Tapi ada pula ya ayat atau dikatakan seorang anak bisa mengeluarkan bapak yang di dalam surga, bisa mengeluarkan anaknya bisa mengeluarkan bapaknya dari neraka. Dan anak bapak yang seperti apa yang bisa dikeluarkan dari neraka tersebut, dan bagaimana dengan dosanya. Dan anak seperti apa yang bisa mengeluarkan bapak dari neraka tersebut. Kasih, Aish. Ustaz. Yang dimaksud tadi ya, Bunda, seorang anak tidak membantu ayahnya, ayah tidak bisa membantu anaknya itu di hari kiamat. Iya, padang mahsyar, Ustaz. Di hari kiamat. Mulai dari kiamat sampai ke mizan. Ya, sampai ke sirat. Ya, itu. Iya. Itu. Makanya ada yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika sangkakala kedua dibunyikan yang suaranya memekakkan telinga. Hari itu seorang ayah tidak mengenal anaknya. Seorang anak tak mengenal ayahnya, seorang istri, suami sama sekali tidak peduli, seorang anak tidak peduli. Mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Itu hari kiamat. Ya, tapi Iya. nanti pada saat neraka surga itu bisa saling membantu. Jangankan anak kepada ayah, bahkan antar sahabat. Siapa yang membantu? Yang ada di surganya Allah. Siapa yang ada di surganya Allah? Kalau Anda bunda tanya, yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang bisa ditolong selama dia punya iman. Kalau dia tidak punya iman, tidak bisa ditolong. Gitu. Kayak gini nih. Saya ngajar sebulan sekali ya. Kenal Bapak Faizin, Ayah Mazwar, Ayah Abdul Syukur. Dikenal semua. Lalu nanti Ayah Faizin, Ayah Mazwar, Ayah Syukur tak lihat saya di surganya Allah. Ayah bilang, ya Allah, dulu Wahid ngajar kami, ya Allah. Tolong ya Allah. Nanti diperkenankan ayah. Makanya kenapa di dunia ini kita cari teman soleh sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena itu bermanfaat buat kita sampai ke akhirat. Kenapa dikatakan orang berteman dengan orang beramal, orang soleh itu sama dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Nggak ada orang yang tidak butuh. Tapi sebaliknya berteman dengan orang yang waktunya habis sia-sia itu sama dengan mengkonsumsi penyakit. Makin lama berteman dengan orang seperti itu, makin kronis penyakit kita. Kalau kita berteman dengan orang ahli maksiat, maka sama dengan kita mengkonsumsi racun. Nah, itu ya Bunda ya. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Terima Silakan. kasih, Ustaz. Baik, Bunda. Ustadz nggak ketemu di sorga karena Ustadz levelnya di atas udah lebih tinggi, jadi nggak ketemu gitu Ustadz. Jadi bukan di neraka, Kak. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, rasanya aku tak pantas masuk ke dalam surgamu karena amalku. Dan aku juga tidak akan sanggup ya Allah kalau harus masuk ke dalam neraka. Tak ada orang di dunia ini merasa dirinya ahli surga. Yang merasa dirinya ahli surga adalah mereka yang sesungguhnya tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa ulama menangis? Ilahi lastulil firdausi ahla. Tak pantas aku berada dalam surgamu ya Allah. Karena aku masih sering melakukan keburukan. Wala aku ala naril jahim. Tapi aku juga tidak akan sanggup kalau harus masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau ditambahkan atau diperjelas lagi dengan Ustadz kita. Ustadz tadi kan ayat surat 51 ayat 15 sampai 19 itu untuk syarat-syarat masuk surga itu kan salah satu diantaranya lah di dunia harus jadi orang baik gitu Ustadz ya. Saya jadi ingat kalau waktu mensolatkan jenazah gitu kan imamnya suka bertanya gitu.
Nah, Bapak Ibu semua, apakah dia orang baik? Baik. Dia orang baik, baik. Apakah maksudnya itu dengan statement semua orang bilang baik itu dia udah salah satu syarat masuk surga itu, Ustaz? Interaksi beliau kan tidak hanya dengan orang yang ada di masjid itu ya. Dan saya khawatirnya kita jadi orang bohong bahkan. Kita tahu orang ini tidak baik, tapi kita bersaksi dia adalah orang baik. Ini yang jadi persoalan. Dan tidak ada contoh dari Rasulullah seperti itu sebenarnya ya. Sebenarnya, tapi saya tidak menyalahkan lah. Mungkin itu berkenaan dengan utang piutang saja ya. Karena Oh. ketika ditanya kalau nanti ada utang piutang berurusan dengan ini, maka dianggap selesai. Lalu kemudian dianggap orang baik. Dan yang saya sedih itu, ada tahu kita jelas orang ini tak pernah sholat. Orang ini tak pernah ke masjid. Lalu kemudian meninggal di persaksian. Apakah dia orang baik? Lalu kita bilang, syahidna. Ya, kami menyaksikan dia orang baik. Kan kita bohong di hadapan Allah. Dan kita bohong di hadapan manusia. Ini bagaimana? Kebaikan itu bukan kesaksian kita, tapi perhitungan Allah. Ya, kita mengatakan kalau orang baik misalnya, oh si Anu meninggal, ya Allah, aku bersaksi dia baik sekali ya Allah, setidaknya pada diriku. Karena itu seluruh kebaikannya balaslah dengan kebaikan ya Allah. Nah, kita boleh mendoakan seperti itu. Gitu ya, wallahu a'lam. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya Pak Faizin nih, silakan Pak Faizin tambahkan. Biasanya beliau suka bisa mensamarikan gitu. Silakan Pak Faizin. Masya Allah. Ini dari Medan beliau, Pak Ustaz. Aduh. Masya Allah. Makasih banyak Pak Mazwar. Makasih banyak Ustaz. Jadi ini bukan mensamari Ustaz. Bukan mensamari juga. Saya bukan bertanya juga. Dengan kajian atau tausiah harus bergegas lagi. Periksa koper saya sudah ada Ustaz. Sebenarnya sudah ada koper untuk berangkat. Dan kalau diangkat-angkat pun sepertinya udah lumayan berat Ustaz. Cuman saya harus cek lagi isinya itu apa itu kan. Karena banyak yang harus disortir lagi Ustaz. Ya, dengan ceramah, dengan nasihat Ustaz ini saya harus mensortir yang nggak perlu dikeluarkan. Saya juga sering merasa kadang-kadang waktu saya masih lama. Jadi betul Ustaz, saya sering lalai lah. Menunda-nunda karena perasaan. Ya kadang-kadang ketika ada ceramah ini waktu sudah dekat, tapi setelah nggak ada dengar-dengar atau nggak ada baca-baca lagi, perasaan masih lama Ustaz, walaupun sudah tua, tapi perasaan masih ada waktu lah, masih ada waktu. Terima kasih banyak Ustaz dengan tausiah Ustaz yang sedemikian rupa. Saya harus cek lagi koper saya ini yang udah terasa emang berat. Isinya apa itu kan. Makasih banyak Ustaz, makasih banyak Pak Mazwar. Baik, terima kasih Pak Faizin. Mungkin ditambahkan Ustaz, itu maksudnya perisa koper itu mungkin barangkali taubat gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau ada koper-koper terisi dengan yang tidak baik ya, dengan taubat gitu. Apakah betul Ustaz? Ada satu riwayat ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat mulia, datang ke rumah sahabatnya Handalah. Sahabat Handalah ini miskin. Ketika sahabat Abu Bakar mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata sahabat Handalah. Lalu sahabat Handalah berkata kepada sahabat Abu Bakar, Nafaqu Handalah. Wahai Abu Bakar, Handalah ini telah munafik. Beliau mengatakan dirinya sendiri. Abu Bakar bertanya, Masya'nu, kenapa? Kok keadaanmu demikian dan kenapa kamu berkata demikian? Ini sama dengan yang dikatakan oleh Ayah Faizin. Apa kata sahabat Handalah?
Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, saya kalau di dekat Rasul, mendengarkan apa yang Rasul sampaikan, seolah saya melihat neraka dan surga dengan mata saya sendiri. Ketika saya jauh dari Rasul, tak lagi dengarkan itu, saya sudah mulai bersenang-senang dengan harta saya, istri saya, dan anak-anak saya. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau itu yang kamu merasa munafik, maka kalau demikian saya juga munafik. Maka datanglah keduanya kepada Rasulullah dan diceritakanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku berada di sampingmu, aku seolah melihat neraka dan surga dengan mataku. Tapi saat aku jauh dari dirimu, aku mulai bersenang-senang dengan harta, istri, dan anak-anak saya. Apa kata Rasulullah yang indah? Rasul berkata, kalau engkau keberadaanmu selalu seperti berada di dekatku, maka malaikat akan mengucapkan selamat kepadamu, baik di jalan maupun di tempat tidurmu. Tapi itu tidak mungkin. Yang terjadi, kata Rasulullah, sa'atan. Kadang-kadang kita ini baik. Tapi kadang-kadang ada satu hal yang membuat kita tidak baik. Nah, artinya apa? Kita memang tidak selalu baik. Kalau kita sudah tahu baiknya kita berada di saat kajian dan tidak kajian dan di saat ibadah, maka kalau begitu, ayo perbanyak kajiannya, ayo dekat dengan ibadah. Itu sebenarnya koreksinya, kata ayah tadi. Mungkin saja kita perlu menyortir. Oh, mungkin saja banyak ibadah yang kita lakukan tetapi tidak ikhlas. Kita merasa itu sudah baik. Kita itu merasa sudah keren. Tapi hati kita belum ikhlas. Itu yang disebut koreksi. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Allah berkahi kita semua. Mohon maaf lahir batin. Boleh terakhir Ustaz, ada di chat nih satu lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita dengan seorang yang kita ingatkan, nasihati, tetapi tidak menerima gitu, bahkan menjadi tidak baik atau marah sama kita? Ayah bunda, siapa yang tidak tahu Nabi Nuh? Ayahnya pun kan, anaknya pun Kan'an dan istrinya tidak sadar. Siapa yang tidak tahu Nabi Adam? Anaknya Qabil pun tidak sadar. Apa kurang hebatnya Nabiullah Ibrahim? Ayahnya pun tak ikut. Apa kurang hebatnya Nabi Lut? Tapi istrinya pun tak ikut. Apa kurang hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad? Pamannya tidak ikut. Lalu sudah merasakah kita lebih hebat dari para nabi itu? Tidak kita marah ketika orang kita ajak tidak mau. Tugas kita hanya mengajak. Hidayah bukan punya kita tapi punya Allah. Sampai Nabi pun ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapapun, sekalipun orang itu sangat kamu cintai, karena petunjuk itu miliknya Allah. Jadi kalau begitu orang tidak mau diajak, kita tidak usah marah. Kalaupun dia marah. Baik, wallahu a'lam ya. Saya kira Luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak, luar biasa. Kita tutup ya Ustaz ya. Terima kasih banyak nih atas penceramah nasihatnya pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Kita tutup ya. Terima kasih Pak